Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NIM 20233050. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Fauzia Wahyuni. Kepada Fauzia Wahyuni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fauzia Wahyuni, NIM 20233030 akan menjelaskan materi yang judulnya yaitu kegiatan impor. Materi yang pertama yaitu proses dan mekanisme impor. Tahap impor barang. Yang pertama, mempersiapkan dokumen persyaratan impor barang meliputi NPWP, PDU, SIUP, API, dan NIK atau SPR, dan barang yang diatur. Yang kedua, menentukan barang yang menjadi komoditas impor. Yang ketiga, pastikan peraturan barang yang dikirim sudah memenuhi persyaratan barang sesuai peraturan Mendak dalam www.kemendak.go.id. Selanjutnya, alur proses permohonan perizinan impor secara online melalui sistem Inatran. Yang pertama, pelaku usaha melakukan permohonan secara personal melalui web portal aplikasi Inatran. Yang kedua, proses komunikasi data terkait dengan NSW dalam web portal. Yang ketiga, proses perizinan pemberian izin impor secara elektronik melalui server Inatran dikirim secara elektronik oleh petugas loket UPP kepada pemohon izin impor. Yang keempat, pelaku usaha datang ke loket UPP untuk mengambil berkas hard copy yang sudah disetujui sebagai arsip perusahaan dalam bentuk nyata. Materi selanjutnya, alur proses permohonan perizinan impor secara manual melalui kunjungan langsung ke UUP luar negeri. Yang pertama, pelaku usaha mendatangi loket UPP dengan membawa berkas dan persyaratan lengkap izin impor. Yang kedua, loket UPP akan menerima permohonan entry dan kemudian diteruskan langsung ke TU Direktorat Impor sampai ke level subdeal. Yang ketiga, proses pemberian izin impor dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan dokumen dan syarat berkas pengajuan di server Inatran yang diinput UPP dan proses komunikasi data NSW. Yang keempat, TU Direktorat Impor menyerahkan kembali berkas yang sudah disetujui ke loket UPP untuk kemudian diserahkan kepada pemohon. Selanjutnya, proses importasi. Yang pertama, menentukan barang yang akan diimpor. Yang kedua, mencari identor untuk impor, mencari informasi pemasok secara lengkap. Yang ketiga, memastikan persis sampai kepada penerima barang impor di pelabuhan impor. Yang keempat, menyerahkan barang-barang tersebut kepada pemesan atau tidak jika barang tersebut ingin dijual belikan sendiri. Selanjutnya, prosedur impor. Yang pertama, membuat kontrak pembelian. Yang kedua, membuka letter of credit. Yang ketiga, shipping dokumen. Yang keempat, melakukan penyelesaian tagihan bill of lading. Yang kelima, proses penyerahan bill of lading. Yang keenam, penyelesaian pabean. Yang ketujuh, penyelesaian wesel pada tempo yang ditentukan. Materi selanjutnya, aturan-aturan dalam proses impor. Ketentuan pajak impor barang kiriman. Pemerintah Republik Indonesia telah memperlakukan peraturan baru Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 199 garis miring PMK titik 010 garis miring 2009 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Yang pertama, FOB kecil $3 dibebaskan biaya masuk dan dikenakan PPN sebesar 10%. FOB $3 sampai $1.500 dikenakan biaya masuk sebesar 7,5% dan dikenakan PPN sebesar 10%. Terhadap barang yang ketiga, terhadap barang kiriman impor dengan nilai FOB di atas $1.500 dikenakan biaya masuk, dikenakan PPN dan dikenakan pajak dalam rangka impor. Yang keempat, perhitungan di atas tidak berlaku untuk barang khusus yaitu tas, sepatu, produk tekstil dan buku. Tas HS 4204 dikenakan biaya masuk sebesar 15% sampai 20%, dikenakan PPN 10% dan PPH sebesar 7,5% sampai 10%. Yang kedua, sepatu HS 64 dikenakan biaya masuk sebesar 25% sampai 30%, dikenakan PPN 10% dan PPH sebesar 7,5% sampai 10%. Yang ketiga, produk tekstil HS 61, 63, 63 dikenakan biaya masuk sebesar 15% sampai 25%, dikenakan PPN 10% dan PPH sebesar 7,5% sampai 10%. Yang keempat, buku HS 49.01 sampai 49.04 dibebaskan dari biaya masuk PPN dan PPH. Yang kelima, barang kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai dengan jumlah paling banyak. Yang pertama, sejumlah 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris atau hasil tembakau lainnya. Yang kedua, 350 mililiter minuman yang mengandung etil alkohol. Yang keenam, dalam hal barang kiriman melebihi ketentuan tersebut, maka atas kelebihan barang akan dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan disaksikan penyelenggara pos. Materi selanjutnya, kriteria komoditi yang dapat diimpor. Yang pertama, barang konsumsi. Jenis barang yang bisa digunakan secara langsung oleh konsumen atau membutuhkan serangkaian proses pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua, bahan baku penolong adalah bahan yang diperlukan dalam proses produksi sebagai pelengkap fungsi dan efisiensi atau keamanan produksi yang dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, barang modal. Barang modal merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi barang atau pelayanan. Yang keempat, komoditi non-migas merupakan segala hasil alam atau industri yang tidak termasuk dalam kategori minyak bumi dan gas alam. Barang non-migas termasuk salah satu komoditas yang sering diimpor di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gus Pade Rifki. Kepada Gus Pade Rifki dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya tentang stakeholder yang muncul dalam perdagangan internasional. Yang pertama, pemegang saham atau pemilik berperan sebagai pemilik modal yang menjalankan dan mengelola perusahaan. Terkadang perannya sebagai pengawas daripada kebijakan. Kemudian karyawan atau pegawai adalah individu atau sekelompok orang yang menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan untuk mencapai tujuan dari
perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan atau mengonsumsi produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, supplier atau pemasok adalah individu atau kelompok yang menyediakan bahan baku atau keperluan produksi lainnya dari perusahaan. Stakeholder yang muncul dalam perdagangan internasional. Yang lanjutannya, kemudian bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai pemberi modal kepada perusahaan. Kemudian pemerintah memiliki wewenang juga untuk memberikan aturan, batasan, dan perizinan bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kompetitor atau pesaing adalah individu atau kelompok yang memiliki produk yang sama dan atau serupa dalam satu bidang industri. Kemudian materi selanjutnya yaitu studi kasus impor yang terjadi di Indonesia. Modus pengalihan kode HS barang impor. Modus pengalihan kode HS barang impor. Modus pengalihan kode HS barang impor seperti menyeruak usai anggota DPR RI Arteria Dahlan mengungkap adanya aksi penggelapan impor emas dengan nilai yang cukup besar yaitu 47,1 triliun. Modus yang biasa dilakukan untuk menghindari pengenaan biaya masuk pada barang tertentu ini memang kerap ditemui. Modus pengalihan kode HS barang impor kembali menyeruak usai anggota DPR RI Arteria Dahlan mengungkap adanya aksi penggelapan impor emas dengan nilai 41,1 triliun. Modus yang biasa dilakukan untuk menghindari pengenaan biaya masuk pada bank tertentu ini memang kerap ditemui. Praktik pengalihan kode HS adalah bentuk paling sederhana dari praktik yang disebut circumvention dan memang marak saat ini. Di Indonesia bahkan di WTO belum ada peraturan atau ketentuan terkait pengalihan HS. Kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradiwati. Kemudian dari Singapura sudah benar, HS-nya 08.1300, artinya kode emas setengah jadi. Di Indonesia, barang tersebut dikenai biaya masuk 5% dan PPh impor 2,5%. Namun saat ini sampai Soekarno-Hatta kode sudah berubah saat dicatat di dokumen pemberitahuan dokumen impor. Emas yang berbatang dan berlabel dilaporkan sebagai bongkahan. Kodenya dicatat 71081210, artinya emas bongkahan. Kata Arteria, dia mengatakan praktik tersebut merugikan negara sampai 2,9 triliun. Dan bukan kali pertama terjadi. Untuk itu, dia meminta otoritas penegak hukum untuk mengusut praktik yang dia sebut juga melibatkan PT Antam Tbk. Sekianlah materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gus Pade Rifki. Dari penjelasan materi yang dibacakan oleh Gus Pade Rifki dan Fauzia Wahyuni, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Izin bicara, moderator. Silahkan Jody. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Jody Anggara, NIM 20233044. Sebelumnya saya ditunjuk juga sebagai moderator. Di sini saya mengasih sedikit saran untuk materinya gitu. Tadi saya lihat materinya cukup simpel dan bagus, dan bisa juga lah dipahami oleh pembaca materinya atau oleh yang memahami materi ini gitu. Terus saran dari saya sedikit untuk materi ini,
nantinya untuk proses-prosesnya ini itu nanti dibuatin lah nomornya gitu, alurnya biar si pembaca atau melihat materi ini lebih paham gitu. Itu sih komen dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jody Anggara. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan, Indah. Perkenalkan nama saya Indah Permatasari dengan NIM 202342. Izin bertanya pada kelompok 5. Apa yang harus diperhatikan dalam melakukan impor? Terima kasih. Baik, terima kasih Indah. Beri kami waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Persilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan Mitra Diva. Dan saya Mitra Diva Keisha Salsabila dengan NIM 20233. Bagaimana cara pemerintah melindungi produksi dalam negeri terhadap produk impor? Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Diva. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan Indah akan dijawab oleh Gus Pade Rifki. Kepada Gus Pade Rifki. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indah. Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan impor? Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan impor. Yang pertama, tentukan jenis barang serta negara melakukan kegiatan pengiriman atau importasi barang. Yang ketiga, mengurus perizinan impor. Dan yang keempat, menentukan cara pembayaran impor. Sekianlah jawaban dari saya. Apakah Indah Permatasari dapat menerima jawaban dari kami? Menerima. Terima kasih Gus Padil. Baik, selanjutnya pertanyaan Mitra Diva Keisha akan dijawab oleh Fauzia Wahyuni. Kepada Fauzia Wahyuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mitra Diva. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara pemerintah melindungi produksi dalam negeri terhadap produk impor? Untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan dengan barang impor, maka pemerintah dapat melakukan proteksi yang membatasi impor ini. Proteksi dapat dilakukan dengan cara tarif dan non-tarif. Proteksi dengan tarif akan membebankan bea impor atau pajak impor kepada barang dari luar negeri.